Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan proposal proyek untuk mata kuliah pengolahan citra digital dengan topik Deepfake Image Detection. Dengan judul proyek yang kami ajukan adalah penerapan image preprocessing untuk klasifikasi deepfake menggunakan deep learning CNN. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Priya Safna Anggreni dengan 3 digit tim belakang 003, dan saya Hairunisa dengan 3 digit tim belakang 043, dan terakhir Noval Muzaki dengan 3 digit yang belakang 061. Jadi bisa kita mulai pada latar belakang GAN ini adalah salah satu teknik deep learning yang bekerja dengan memodelkan distribusi data berdimensi tinggi secara implisit melalui persaingan antar dua jaringan syaraf. Memiliki potensi bagus. Sayangnya gak jarang juga GAN ini digunakan sebagai alat untuk penyalahgunaan yang dengan kriminalitas siber yang tinggi. Karena itu, dengan berkembangnya GAN ini sebaiknya juga diikuti dengan pengembangan sistem deteksi citra digital dan citra hasil buatan di fake dengan usulan algoritma deep learning yang kami gunakan yaitu convolution neural network. Nah, tapi seperti yang kita ketahui, meskipun menggunakan metode deep learning yang bagus, jika tahap preprocessingnya tidak bagus, jelasnya optimalitas yang dilakukan oleh algoritma model pasti juga akan menurun. Oleh karena itu, di sini eh, kami memfokuskan pada tahapan preprocessing sebelum dilakukan pelatihan data pada deep learningnya. Baik, selanjutnya untuk pendekatan pemecahan masalahnya itu sendiri, permasalahan utama pada deepfake itu merupakan tampilannya yang semakin hari itu semakin tampak realistis, sehingga terkadang itu sulit untuk membedakan mana yang citra hasil deepfake dan mana yang citra asli. Selain itu, proses kompresi pada gambar itu juga dapat menyamarkan artifak atau jejak manipulasi digital, sehingga performa deteksi deepfake itu terkadang dapat menurun. Dengan beberapa teknik preprocessing yang akan kami lakukan diantaranya yaitu error level analysis untuk melihat residual kompresi, kemudian fast Fourier transform untuk memperjelas artifak frekuensi dari hasil generasi AI, serta transformasi color space yang digunakan untuk mendeteksi inkonsistensi warna pada citra deepfake. Preprocessing ini dilakukan Setelah pre-processing ini dilakukan, hasil citra kemudian akan digunakan sebagai input pada model deep learning untuk membantu proses klasifikasi antara citra real dan juga citra hasil dari deepfake. Untuk selanjutnya ada metodologi. Yang pertama 2.1 mengenai eksplorasi dataset. Untuk datasetnya tersendiri kita berasal dari Kaggle, terdiri dari dua kelas, yaitu kelas citra buatan atau ada citra natural atau real, format JPG dan PNG. Sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut, perlu dilakukan eksplorasi dataset. Untuk selanjutnya pada 2.2 langkah penelitian, yaitu alur penelitian kami yang pertama yaitu memasukkan dataset citra AI dan real. Selanjutnya diproses dengan pre-processing citra menggunakan error level analysis atau LA, lalu konversi ruang warna atau YJBCR, dan resize dan normalisasi. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan ekstraksi fitur. Kita menggunakan fitur fast Fourier transfer atau FFT dan local binary pattern atau LBP. Kita melakukan pembentukan dataset untuk fitur X dan Y. Setelah dataset fitur X dan Y terbentuk, kita melakukan pembagian data. Setelah terjadi pembagian data, kita akan melakukan training model. Selanjutnya kita akan melakukan tes model. Setelah didapat, kita akan melakukan evaluasi dan analisis hasil dari model yang kita bangun, lalu selesai. Baik, untuk selanjutnya kami juga sudah melakukan proses exploratory data analysis pada dataset kami. Di sini kami mendeteksi anomali metadata dan resolusinya. Berdasarkan hasil dari visualisasi ini itu menunjukkan bahwa antara citra real dan citra fake itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dari segi resolusi dan ukuran file, citra fake itu cenderung memiliki resolusi dan ukuran file yang lebih besar dibandingkan dengan citra real. Oleh karena itu, pada tahap preprocessing nantinya akan diterapkan resizing image. Yang kedua, kami melakukan investigasi kompresi dengan menggunakan error level analysis. Berikut merupakan hasilnya. Pertama, untuk citra real sendiri, ini itu terdapat variasi intensitas error yang cukup tinggi, titik terang yang tersebar di berbagai area, serta variasi intensitas error yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena citra real itu umumnya memiliki tekstur yang alami tapi juga lebih kompleks, mulai dari detail pixelnya itu tidak seragam, serta variasi warna dan pencahayaannya itu lebih natural. Yang kedua, pada citra fake, yaitu terlihat bahwa hasil error level analisisnya ini itu distribusi errornya terlihat lebih homogen, tekstur tampak lebih halus dan konsisten, serta pola dari error level analisisnya ini cenderung lebih gelap hasilnya. Hal ini tuh dapat terjadi dikarenakan pada citra fake, hasil generatif AI atau manipulasi digital itu memiliki distribusi pixel yang lebih seragam, tekstur sintetis yang lebih halus, serta konsistensi warna dan pencahayaan yang lebih tinggi dibandingkan citra asli. Untuk selanjutnya yaitu visualisasi FFT. Pada metrik
Citra yang asli di sebelah kiri, energi frekuensi terdistribusi secara asimptonik, yaitu memutar dari pusat menuju, tapi tanpa membentuk pola deterministik. Namun pada citra PI sebelah kanan, visualisasi adanya residu berupa garis menyilang pada pola grid kotak-kotak dan pola periodik identifikasi sebagai checkerboard. Akibatnya pada visualisasi kedua eksplorasi kanal warna atau YJPJR, ada citra real, yaitu menunjukkan kurtosis yang meruncing pada nilai tertentu, yaitu mempresentasikan tingkat konsistensi yang tinggi pada zona warna natural. Sebaiknya, distribusi observasi pada citra fake memiliki sebaran yang luas lebih besar, sehingga sebaran citra fake terlihat berantakan, yaitu mereka jauh lebih landai dan tidak terpusat di satu titik atau titik menonjol. Lalu untuk analisis terakhir, di sini kami melakukan analisis tekstur dengan mengambil 50 sampel dari masing-masing data citra real dan data citra fake. Di sini kami menemukan bahwa distribusi dari pola LBP baik untuk yang real ataupun yang fake itu perbedaannya tidak terlalu jauh. Nah, jadi berdasarkan visualisasi box plot ini, kita bisa lihat kalau kotakan dari citra yang fake itu lebih besar. Ini itu menunjukkan ke inkonsistensi atau tidak konsistennya hasil dari citra fake yang dibuat. Selain itu juga variabilitas tekstur yang dimiliki dari citra fake itu terbukti tidak alami daripada citra yang asli. Bisa juga dari sebaran kotaknya, lalu juga garis fekalnya yang bagian citra fake itu lebih memanjang daripada yang mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam progres satu ini. Apabila ada salah kata di kami kelompok sebenarnya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.